hampir tidak pernah Pastor Stephen berbicara tentang perpuluhan. Apalagi di saat kondisi pandemi saat ini, krisis yang ada tahun 2023 katanya akan terjadi. Itu kan perpuluhan sesuatu yang penting untuk pendeta khususnya. Pastor Stephen terlihat tuh sangat diberkati. Jangan-jangan Pastor Stephen ikut MLM ya, Pastor? Maksudnya ikut bisnis tertentu begitu ya, Pastor? Sampai sejauh ini memang ada banyak jemaat yang mungkin ada kerja di bisnis multi level. Dan mereka bolak-balik mencoba untuk meminta KTP saya untuk dimasukkan sebagai salah satu member. Walaupun mereka juga memang bilang, udah yang penting kami kerja, Dad Stephen nggak usah kerja. Wah enak gitu, Pastor. Iya, tapi saya mendapati ada indikasi dan implikasi negatif yang bisa terjadi. Dan itu yang saya jagai. Saya tidak mau di jemaat saya yang mungkin pelaku bisnis multi levelnya bukan cuma satu. Ada beberapa. Kadangkala dengan jenis multi level yang beragam. Nanti akhirnya mereka berantem sendiri, rebutan downline, hanya gara-gara mereka berkata, Dad Stephen sudah masuk loh. Jadi kamu mendingan join lah. Nah, saya tidak mau nama saya dipakai untuk kemudian nanti jadi rebutan dan permasalahan di tengah jemaat. Dan saya tetap belajar menyadari dan meyakini, kembali lagi ini keyakinan saya. Mau saya bisnis, mau saya tidak bisnis, porsi berkat saya itu tetap di dalam Tuhan. Tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri, tidak bisa diganggu gugat. Dan ketika saya terus belajar mempraktekkan 9 hukum kelimpahan yang ada, saya mendapati porsi berkat saya itu semakin meningkat. Sehingga ya orang melihat saya diberkati, puji Tuhan. Tapi orang tidak pernah bisa, satu orang pun tidak berhak untuk menuduh saya melakukan kecurangan dalam aspek keuangan. Karena saya bersih. Saya belajar betul-betul hidup mengandalkan sistem keuangan kerajaan surga. Jadi bukan hidup mengandalkan sistem MLM karena memang nggak di sana ya, Pastor? Memang saya nggak di sana. Karena orang mikir-mikir apa ini rahasia? Jangan-jangan MLM gitu kan, Pastor? Enggak. Saya akan menjelaskan bagaimana saya menikmati berkat Tuhan secara melimpah dalam pertemuan Zoominar yang akan diadakan setiap Senin di bulan November ini. Amin, amin. Jadi pastikan saudara bisa ikut join dan kita nikmati berkat Tuhan bersama-sama. Ya. Baik, Pastor. Tadi Pastor Stephen ada mengatakan soal pembapaan juga. Nah, ini yang saya ingin tanyakan lebih lanjut, Pastor. Bagaimana caranya Pastor Stephen mencari anak, mendapatkan anak-anak yang banyak? Caranya bagaimana, Pastor? Alkitab menuliskan bahwa seorang bapak atau seseorang menjadi seorang bapak rohani itu bukan karena dia rajin cari anak. Jadi bukan karena rajin cari anak. Enggak, saya juga tidak membuka pendaftaran anak rohani. Karena Alkitab menuliskan, anak itu upah pemberian dari Tuhan. Jadi dalam segala ketulusan dan pengorbanan dalam pelayanan yang kita lakukan, ketika Tuhan membukakan prinsip pemahaman tentang pembapaan rohani, Tuhan pun ikut bekerja dalam kehidupan beberapa orang yang mengalami bagaimana Roh Kudus melahirkan hidup saya dalam hati mereka sebagai seorang bapak rohani. Bukan hanya sekedar sebagai gembala atau pemimpin rohani belaka. Dan dari situlah kualitas keterhubungan yang kita miliki jadi semakin meningkat. Tapi dengan Tuhan mulai memposisikan saya menjadi seorang bapak rohani, saya mendapati bukan semakin ringan sebetulnya. Tapi kerjaan saya menjadi lebih berat. Kenapa? Karena saya punya kewajiban besar untuk memastikan kehidupan Kristus yang Tuhan sudah bangun dalam hidup saya akan bisa terduplikasi, akan bisa termultiplikasi dalam kehidupan semua orang yang memposisikan diri sebagai anak rohani saya. Saya menjadi seorang bapak bukan karena mengejar prestisiusnya, bukan karena mengejar keglamoran yang mungkin ada di balik posisi sebagai seorang bapak rohani.
Tapi Tuhanlah yang memposisikan saya, karena Tuhan sudah mencetak, membangun kehidupan saya sesuai dengan prinsip firman, sesuai dengan pola ilahi yang Tuhan miliki. Dan Tuhan punya niat untuk saya bisa melakukan sesuatu, memulai sesuatu yang baru dalam keluarga rohani yang akan saya lahirkan, atau keluarga rohani yang Tuhan percayakan untuk saya ayomi. Jadi bukan karena ada pengajaran pembapaan, saya juga menulis buku tentang Bapak, jadi kemudian saya adalah seorang Bapak. Tidak. Saya harus pastikan firman itu mencetak hidup saya, Roh Kudus bekerja dalam batin saya, mengeluarkan kualitas-kualitas yang membuat saya dilayakkan oleh Tuhan untuk mulai mengayomi jemaat yang selama ini saya ayomi di level yang baru, di mana mereka betul-betul mulai mendapati ada sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka berkaitan dengan saya secara pribadi. Dari situlah keterhubungan dan interaksi di antara kita jadi mengalami perubahan, meningkat ke level yang lebih mendalam. Tapi artinya saya juga punya sebuah kewajiban, saya harus pastikan semua yang namanya kedagingan, kemanusiawian, keduniawian dalam hidup anak-anak rohani saya, ya harus saya sunat. Tapi penyunatan yang dimaksudkan adalah betul-betul memotong segala bentuk konsep berpikir yang keliru, gaya hidup yang salah, sikap hati yang tidak akurat, hal-hal yang berbau kedagingan, keduniawian. Nah, itu yang harus disunat, itu yang harus disalibkan, itu yang harus dipotong. Tugas saya membawa anak-anak rohani, ya, pokoknya semua orang yang mengakui diri atau memposisikan diri sebagai anak rohani saya untuk ada di mezbah, siap disembelih. Karena disitulah pewahyuan tentang Tuhan yang mencukupi akan datang dalam hidup kita bersama. Itulah modal kita menghadapi bencana kelaparan, krisis, kegoncangan yang akan terjadi di masa depan. Haleluya. Apa yang dialami oleh Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 26, dia diberkati melimpah. Itu dimulai karena dalam Kejadian 22, Abraham dalam ketaatannya membawa Ishak untuk mau dikorbankan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Ishak membuktikan ketaatannya kepada Tuhan dengan dia memberi dirinya untuk dipersembahkan oleh Abraham bapaknya. Dari situlah Tuhan datang dan mewahyukan diri sebagai Allah yang mencukupi dalam hidup Abraham dan Ishak. Haleluya, amin, amin, amin. Pastor, ada hal yang menarik, Pastor, di antara anak-anak rohani Pastor Stephen di jemaat khususnya. Bagaimana mereka bisa yang memiliki strata sosial yang mungkin lebih tinggi, itu bisa duduk bersama dengan orang yang ya mungkin strata sosialnya nggak tinggi begitu, Pastor, dan tetap bisa ngobrol, bisa enjoy, nggak ada. Sepertinya semua berbaur, dan Pastor Stephen sendiri juga ya dengan siapapun, dengan yang ada yang kaya ya bergaul, yang sederhana juga nggak ada masalah. Apa yang membuat bisa tercetak model kehidupan seperti ini di dalam rumah Tuhan yang dipercayakan kepada Pastor Stephen? Balik lagi, saya menyebut dengan istilah keluarga rohani. Dalam setiap keluarga akan selalu ada nilai-nilai kehidupan yang ditanamkan atau yang dibangun oleh orang tua yang ada. Ya, kalau kita bicara keluarga rohani, ya orang tua rohani. Kalau Tuhan mempercayakan saya menjadi salah satu orang tua rohani dalam sebuah keluarga rohani yang ada, di sanalah saya punya peran dan punya kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan ilahi yang Tuhan ajarkan dalam hidup saya, yang Tuhan bangun dalam hidup saya, untuk juga menular, dipraktekkan oleh anak-anak rohani yang ada. Jadi saya memang tidak mengizinkan ada orang kaya ngelompoknya cuma sama orang kaya, atau ada orang dari suku tertentu ngelompoknya hanya pada suku tertentu saja. Tidak. Alkitab menuliskan kita ini adalah sama-sama anak di hadapan Bapa di sorga. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang berasal dari suku A, B, C, D, kita semua adalah anak-anak kerajaan. Kita harus berbaur satu sama lain, saling melengkapi, saling menghibur, saling menguatkan, saling menolong, saling menjagai, saling mendoakan. Pokoknya saling itu, prinsip saling itu harus diterapkan. Dan ya itulah puji Tuhan yang
kebetulan terus bermanifestasi di tengah-tengah keluarga rohani yang ada. Jadi saya sebagai orang tua rohani bangga dan happy menjadi orang tua yang bangga karena anak-anak yang ada baik, nurut, cinta Tuhan semua. Amin. Tapi saya juga happy karena semua anak-anak yang ada nggak ada yang berantem, nggak ada yang saling cemburu. Kalau ada yang cemburu ya saya cuma bisa bilang begini, yang mempraktekkan firman itulah anak sejati. Oh kalau gitu nanti ada anak yang merasa terusir dan tertolak, yaitu salah dia sendiri karena tidak mempraktekkan firman. Itu kira-kira. Nah, berarti dia anak rohani bukan? Ya jelas bukan. Karena sebagaimana Yesus berkata, aku sebagai gembala, domba-dombaku itu mendengar suaraku. Amin. Saya juga mengajarkan prinsip seperti yang ditulis dalam kitab Amsal pasal 2, Amsal pasal yang keempat, hai anakku, dengarkanlah suaraku. Simpan itu dalam hatimu. Pastikan apa yang aku perkatakan ini, saya harus pastikan saya memperkatakan firman. Mulai mengubah kecenderungan hatimu dan membuat telingamu tertuju kepada hikmat. Jadi saya akan terus mengkondisikan supaya anak-anak rohani yang ada terus hidup dalam keakuratan, terus hidup dalam keterhubungan dengan Bapa di sorga secara pribadi. Jadi hubungan jemaat atau anak rohani dengan Bapa di sorga tidak selalu atau tidak perlu harus saya sebagai mediator, harus saya sebagai orang bilang calonya. Enggak. Lalu saya sebagai calo tarik keuntungan dari sana sini, tidak boleh begitu. Seorang bapak rohani punya salah satu tugas penting, membawa setiap anak-anak rohaninya terhubung dan mengalami pengenalan akan Tuhan yang sehat, yang seimbang, sebagaimana bapaknya dibangun di dalam Tuhan, punya pengenalan akan Tuhan. Amin. Gitu kira-kira. Baik, Pastor. Satu lagi ya, Pastor. Ini pertanyaan terakhir, Pastor. Dari saya memperhatikan Pastor Stephen, kan seharusnya sebagai seorang bapak rohani itu kan ya memiliki apa ya? Ada standar sendiri lah, Pastor. Maksudnya gaya hidup yang sudah berbeda. Tapi maksudnya gini, biasanya kan bapak rohani itu diperlakukan secara khusus kan, gitu kan, Pastor. Tapi selama ini yang saya perhatikan, kami mau bawain tasnya Pastor Stephen aja tuh susah sekali, Pastor. Selalu terjadi perebutan di sana dan itu yang pertama, Pastor, yang kami perhatikan. Ya kan, ibaratnya kalau Pastor Stephen bisa bawa sendiri ya bawa sendiri, tapi itu pun untuk diambilin susah gitu kan, Pastor. Terus yang selanjutnya, Pastor Stephen bisa makan di mana aja loh, Pastor. Itu yang kami perhatikan, Pastor. Maksudnya ya di tempat bagus juga oke. Kadang juga Pastor Stephen pernah makan di pinggir trotoar dengan duduk di trotoar dengan debu-debu begitu kurang lebihnya. Nah, kok sebagai bapak rohani nggak memiliki standar yang berkelas sih, Pastor? Ya, saya belajar sesuatu bahwa ketika firman bekerja dalam hidup seseorang, firman itu harus bisa mengubah mentalitas dan sekaligus istilahnya apa ya, dasar keyakinan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nah, saya diajar Tuhan hidup tidak glamor. Saya mengajarkan kepada anak-anak rohani saya arti menghargai dan mengistimewakan orang tua rohani. Tapi saya sebagai orang tua rohani punya sebuah kewajiban supaya saya tidak menjadi mabuk dalam keistimewaan yang diberikan oleh anak-anak rohani. Saya lebih suka untuk membawa diri saya dalam kesederhanaan, karena itulah yang Tuhan bangun dalam diri saya. Saya pakai baju ya biasa saja. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya harus ketemu dengan orang-orang penting misalkan, dibutuhkan baju yang lebih perlente misalkan, ya saya punya baju yang perlente. Tapi dalam keseharian saya tidak mau menunjukkan bahwa saya ini orang yang glamor. Karena ada nilai-nilai hidup yang Tuhan bangun dalam diri saya. Istilah seorang hamba Tuhan itu jauh dari glamor. Namanya aja hamba kok. Hamba kok mau glamor? Ya enggak cocok.
Nah, saya itu sedang terus dibawa Tuhan untuk memastikan keberadaan saya sebagai seorang hamba Tuhan itu tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Dari situlah saya kemudian mengambil sebuah keputusan. Walaupun saya bisa beli mobil Alphard katakanlah. Tapi karena mobil Alphard menjadi sebuah simbol prestis, kemewahan, saya mengambil keputusan saya enggak beli mobil Alphard. Loh, tapi itu kan hakmu. Keren juga sih, Pastor. Iya, keren. Mobilnya bagus, harganya mahal, simbol sebuah kemewahan. Tapi karena saya mendapati, nanti jemaat ke gereja masih ada yang pakai angkot, kok masa saya pakai Alphard sih? Rasanya kok ya enggak patut ya. Apalagi saya disebutnya hamba Tuhan. Ya kalau nanti jemaatnya sudah diberkati semua, lalu kemudian sekali waktu saya mendapati, sudah enggak ada yang bawa enggak ada yang ke gereja naik mobil angkot. Bahkan naik Grab pun sudah enggak ada. Ya kecuali mereka mendapati lahan parkirnya susah, udahlah naik Grab aja deh, uang receh ini. Tapi mereka di rumah punya mobil sendiri. Ya mungkin suatu hari, tapi mungkin nggak tahu kapan. Dan nggak dipikir-pikirin juga. Nggak pernah dipikir-pikirin. Tapi begini, Pastor, misalkan contoh, Pastor ya, Pastor Stephen mau pertemuan ke tempat perkumpulan hamba-hamba Tuhan. Yes. Terus naik Alphard gitu kan, Pastor. Itu waktu turun dari Alphard, itu Pastor Stephen akan dihormati, Pastor, pasti. Karena orang lihat mobilnya, Pastor. Wah, ini hamba Tuhan besar, hamba Tuhan yang diberkati. Beda loh, Pastor, perlakuannya pasti. Apakah itu tidak Pastor Stephen inginkan? Kadangkala saya mendengar orang berkata begini, "Wih, kamu jadi keren karena pakai baju itu." Loh, berarti yang keren bajunya dong, bukan orangnya. Iya. Wih, luar biasa, mobilnya bagus sekali. Ya berarti yang bagus mobilnya, bukan orangnya. Nah kalau saya beda, yang cakep itu orangnya. Jadi mau pakai baju yang biasa pun, orang jadi bilangnya apa? Wih, sederhana, bersahaja. Penilaiannya beda lagi. Lain penilaiannya. Dibandingin kalau saya pakai baju glamor, orang jadi mikir, dapat nyolong dari mana itu? Wah, kan nggak enak kalau kayak gitu. Jadi lebih baik disebut, wah ini dia, ini hamba Tuhan yang bersahaja, yang rendah hati. Kan lebih mencerminkan keberadaan Kristus yang memang mengosongkan diri. Daripada bukan bermaksud ngomong pencitraan ya, tapi saya mendapati itulah saya. Saya diajak makan di hotel berbintang ya bisa, diajak makan makanan yang eksotis ya, hayo. Makanan eksotis kan tidak murah, mahal itu. Ya. Tapi kalau saya diajak makan di pinggir jalan, bahkan di trotoar, ya ayo, enggak apa-apa. Wong saya juga enggak ada masalah makan di trotoar. Pokoknya makanannya enak. Yang penting enak. Yang penting enak. Udah di trotoar kalau nggak enak ya itu sesek, serep itu nelnya. Tapi kalau enak aja makan gitu. Jadi ya entahlah, mungkin beginilah Tuhan membangun kehidupan saya. Jadi saya hanya berusaha menjadi diri saya. Baik, Pastor Stephen, terima kasih banyak untuk nilai-nilai hidup yang disampaikan kepada kami semua dan juga pemirsa yang ada di manapun berada. Itu sangat menolong kami untuk bisa menghadapi masa krisis dengan akurat, Pastor. Haleluya. Dan yakin akan pemeliharaan Tuhan yang sangat-sangat nyata. Yes. Maukah Pastor Stephen berdoa untuk Oke, mari kita satukan hati. Tuhan, terima kasih. Kami percaya apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku.
akan Tuhan kerjakan dalam hidup para pemirsa juga. Aku percaya sebagaimana Engkau membangun hidupku di dalam kebenaran, maka setiap pemirsa yang mengikuti program ini juga akan alami bagaimana hidupnya dibangun sesuai dengan prinsip kebenaran firman. Tuhan, hanya ketika kami dibangun dalam firman, kami siap menghadapi krisis dan pasti berkemenangan ketika krisis ada. Bahkan Alkitab menubuatkan di tengah gelapnya dunia ini, Tuhan memposisikan kami menjadi bintang-bintang yang bercahaya, menjadi terang yang besar. Dan hari ini saya berdoa, biarlah seberapa banyak kami yang mengikuti program Ruang Tiranus pada saat ini, Engkau alami bagaimana tangan Tuhan terus membenahi hidupmu. Dia membenahi caramu menjalani hidup sehari-hari. Dia membenahi kehidupan rohanimu. Dia membenahi kehidupan pelayananmu. Dan Tuhan pastikan hidupmu ada di dalam keakuratan. Dan biarlah ketika engkau terus berjalan sesuai dengan arahan dan tuntunan Roh Kudus-Nya, engkau terus alami Tuhan membawa engkau kembali menikmati Eden. Ada taman Eden ilahi yang Tuhan sediakan bagimu, di mana engkau tidak perlu berjerih lelah, tidak perlu bersusah payah untuk mengusahakan tanah yang ada, tapi engkau tinggal terus melakukan apa yang menjadi arahan dan perintah Tuhan, dan engkau nikmati berkat Tuhan secara limpah menguasai kehidupan sehari-harimu. Hari ini aku berdoa tidak ada lagi orang-orang percaya yang terus terombang-ambing oleh berbagai macam rumor, berbagai macam isu, berbagai macam gosip berkaitan dengan hamba-hamba Tuhan. Tapi sebaliknya aku berdoa, mata hatimu terus tertuju kepada Tuhan, dan karena kecenderungan hatimu yang tertuju kepada kebenaran, Tuhan membawa engkau dipertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang memang berlaku sesuai dengan hati dan jiwa Tuhan sendiri. Terjadilah atasmu, berkolaborasi bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, engkau akan Tuhan pakai menyelesaikan agenda sorga di atas muka bumi ini. Terjadilah dalam hidupmu di dalam nama Yesus, dan semua kita berkata amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak untuk hadirannya di Ruang Tiranus. Tuhan memberkati. God bless you. Bye.